selamat pagi anak-anak semuanya. Kita mulai aktivitas kita ya dalam belajar melalui daring. Jangan bosan-bosannya anak-anak ibu ya. Tetap semangat biar sehat. Lanjut pelajaran kita yaitu keberagaman kenampakan alam. Keberagaman kenampakan alam ini yang ada di Indonesia sangat banyak. Nah, ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Artinya secara umum itu adalah ya segala sesuatu hasil peristiwa alam yang tampak pada permukaan bumi. Nah, yang tampak pada permukaan bumi sudah ada yang tercipta peristiwa alam ini. Contohnya banyak ya, banyak alam secara umum banyak ya. Ada gunungnya, ada sungai, danau, teluk, tanjung, selat ya. Di beberapa pulau atau di pulau Indonesia termasuk Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya, Bali dan Nusa Tenggara, lalu terakhir Kepulauan Maluku dan Papua. Situ sudah ada contohnya. Jadi kalau kita nanti apa itu kenampakan alam, harus sudah tahu menjawabnya, dicatat yang tulisan ibu itu. Yang contoh tidak usah, tapi kamu baca pelan-pelan. Ya anak-anak ibu ya, kenampakan alam itu yang ada contohnya gunung, sungai, danau. Seperti Sumatera ada Danau Toba, ya pernah Danau Toba kan? Ada juga Danau Singkarak, Ninjau. Nah itu contoh. Kalau gunung di Sumatera, Gunung Kerinci, Gunung Leser, Gunung Dempo banyak. Mesti banyak. Ya. Itu Sumatera udah menipu tuh, ya. Yang 9 pulau tuh. Contohnya tuh secara contoh yang apa? Pulau Sumatera termasuk contoh dari Aceh sampai Bandar Lampung. Sudah. Lalu kenampakan alam khusus atau buatan, artinya buatan manusia ciptakan supaya bisa ada untuk berjalan-jalan kita, berpariwisata atau berkarya wisata ya. Kenampakan alam khusus ini adalah kenampakan di permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia. Supaya untuk tempat kita rekreasi ya, berjalan-jalan atau piknik lah, kata banyak ya. Jadi kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hidup kita. Nah, supaya menghilangkan stres untuk sayang karena ini pandemi, kita belum bisa bebas kemana-mana mau berjalan-jalan ya, tahan diri di rumah saja. Itulah contohnya tuh jalan tadi, hanya jalan flyover atau jalan layang, artinya dibuat supaya jangan macet. Nah, tahu tuh ya daerah Padang Bulan. Baru underpass daerah Titik Kuning dekat-dekat rumah ibu nih. Tahu underpass, jalan di bawah. Nah, pernah kalian lewati sama orang tuamu? Lalu jembatan-jembatan yang ada di Indonesia, jembatan Ampera, juga jalan penyeberangan mobil dari Palembang supaya bisa ke Jakarta. Namanya jembatan Ampera. Kita anak sebanyak pengetahuan, banyak baca buku dari yang mana-mana. Jangan hanya baca buku dari sekolah saja. Nonton televisi boleh, jangan hanya kartun ditonton. Ya, jangan hanya main game, main TikTok. Lalu jembatan Suramadu. Tahu Suramadu tuh? Di Pulau Jawa sana. Dari Surabaya mau ke Madura. Nah, jadi banyak perkembangan jalan di Indonesia. Banyak jalan-jalan tol. Nah, itu kan supaya kebutuhan manusia bisa lebih cepat
mau ke mana itu pun jalan tol hanya boleh dilewati kendaraan yang beroda 4. Oke, ya contoh-contohnya tuh ibu buat ya, itu nggak perlu kau tulis, hanya kamu baca contoh-contohnya. Tapi yang tertulis dengan spidol harus ditulis ke buku tulis tematikmu. Bendungan, ya, pertanian dan perkebunan, pemukiman, ada nih 12 ya, 12 contoh sampai tempat wisata atau rekreasi ada di situ. Ya, itulah mengenai kenampakan alam ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bisa kamu lihat bukumu halaman 89 itu yang ada gambarnya. Halaman 89 PBT 4. Halaman 89 ya, PBT 4. Ada 4 contoh pemandangan. Ada gunung, ada sungai, ada danau, ada bendungan. Nah, lihat. Berarti ada yang alam atau secara umum dan ada yang khusus. Nah, ada yang secara khusus itu atau buatan. Ya. Jadi tugasmu halaman 90. Dan tugas halaman 90 tadi mencatat yang tertulis pada spidol. Contohnya nggak perlu atau gambarnya nggak perlu digambar. Yang tugasmu hanya catatan spidol dan tugas halaman 90. Ya, ada 4 pertanyaan. Pindahkan ke buku tematikmu. Buat tanggal, buat judul. Sebelumnya keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Itu judulnya. Lalu kita lanjut ke pelajaran. Ya, lanjut kita anak-anak ibu. Kita lanjut anak-anak pelajaran ibu halaman 101. Halaman 101. Ya, berarti kemana kira-kira hubungan pelajaran dengan anak-anak ibu? Kemana dihubungkan? Tadi pelajaran PKN tentang Pancasila sebagai lambang dasar negara kita. Pancasila sebagai lambang dasar negara kita. Tuh, ada berapa dasar negara kita tuh? Nah, ada 5. Ya. Organ gerak dalam negara Indonesia yang harus kita laksanakan. Yaitu 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada hubungannya semua. Ya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus dijaga ketat, dijaga utuh. Nah, supaya terjadi pertengkaran, keretakan hubungan antara umat beragama satu dengan yang lain. Ya, harus dijaga. Apa itu sebenarnya? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Satu lagi apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, tetap itu dijaga. Karena ibu, nah yang menjadi tugasmu, ya ada 2 tadi ya, tadi yang halaman berapa anak ibu? Halaman 90, lalu yang kedua 101. Ya, halaman 101. Pindahkan juga ke buku tulis tematiknya. Kamu pasangkanlah. Sila yang pertama, kemana mau kamu pasangkan? Apa isinya? Sudah mengerti kan anak-anak ibu? Ya, pasangkan. Seperti menjodohkan. Namanya memasangkan. Kembali pelajaran menjodohkan. Zaman-zaman ibu sudah ada soal-soal menjodohkan. Belakang hampir hilang. Nah, muncul lagi dalam pelajaran tematik. Ya, menjodohkan. Oke, pasangkanlah isi sila itu masing-masing. Rapi, cara menarik pensil atau pulpennya. Jangan asal sembarangan semberawut. Oke, anak ibu tetap semangat belajar.
Satu pesan Ibu, jangan lupa membayar kewajibannya anak Ibu ya. Katakan atau pesan sama orang tua, Ma, Pa, bareng sekolahku. Oke, selamat belajar.